Dan ini kitab tentang uraian Bismillahirrahmanirrahim dari pandangan ahli ma'rifat, bukan pandangan ahli tafsir. Jadi ini bukan ilmu tafsir, ini ilmu huruf. Kenapa mulai dibuka? Karena ini kitab sudah lama. Dia tulis kitab ini akhir zaman masih lama. Semakin kesini semakin akhir zaman. Saya khawatir ilmu ini takutnya terkubur, maka kita harus segera lestarikan. Di dalamnya dia bahas martabat 7, zikir hu, zikir zat, zikir sifat, macam-macam dia bahas. Saya mikir, terus ngapain Syekh Abdul Somad membagi-bagi di kitab yang sama kurikulum? Oh, ternyata dia hanya berbicara idealnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kanaza al-asrar fi al-ahruf al-muqaddasah al-munazzalah ala qalbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidil wujud, sayyidil qaunain. An-nuqtah tahta al-bab. Sayyidina Ahmad, Sayyidina Ahid, Sayyidina Mahmud, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, terima kasih pengantarnya Buya Asfi. Betul, beliau ini imam di zuriat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir berfatwa dengan dua mazhab, Syafi'i dan Hanbali dalam fikih. Dalam tasawuf dia berguru kepada Imam Ad-Dabbas dan Yusuf Al-Hamadani, belajar zikir jahar dan zikir khafi. Tapi kewaliannya sudah dikenal, ya sudah dikenal dari kecil. Dan zuriatnya, ini zuriatnya, ya mazhab Hanbali Al-Sunnah, dan dia akidahnya Asy'ariyah. Dalam tasawuf dia bertariqah Qadiriyah melalui mursyidnya Syekh Ismail Al-Jabarti Al-Yamani. Jabarti berarti dari Yaman, ya. Terus beliau ini juga berinteraksi dengan banyak orang. Salah satu kawannya tadi disebut oleh Buya Zul Asfi yang menjadi pendorong kitab ini ditulis. Kitabnya kecil segini aja, kelihatan? Kalau saya hitung hanya ya paling 20-an atau 30 halaman. Ini tipis sekali. 20-30 tipis, ya. Dan ini kitab tentang uraian Bismillahirrahmanirrahim dari pandangan ahli ma'rifat, bukan pandangan ahli tafsir. Jadi ini bukan ilmu tafsir, ini ilmu huruf. Kenapa mulai dibuka? Karena ini kitab sudah lama. Dia tulis kitab ini akhir zaman masih lama. Semakin kesini semakin akhir zaman. Saya khawatir ilmu ini takutnya terkubur, maka kita harus segera lestarikan. Ya, ada orang yang keberatan dan mengatakan kitab-kitab Al-Jili ini kitab-kitab yang level up, seperti disebutkan oleh Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Ya, yang berbicara kan Syekh Abdul Somad Falembani, bukan Nabi. Boleh beda nggak kita sama Syekh Abdul Somad? Syekh Abdul Somad Palembang. Syekh Abdul Somad Al-Falembani, walaupun dia ngomong begitu, dia tetap aja ngajarin ilmu yang berat-berat di hadapan orang awam. Cuma untuk kalau orang mau ngaji, itu ada tahapannya. Basic itu bidayatul bidayah, karya Imam Ghazali. Dan itu diterjemah oleh Syekh Abdul Somad menjadi kitab pengantar para pesuluk itu, ya. Ada pakai Arab Melayu. Lalu ada lagi Sayyarus Salikin, ya. Sayyarus Salikin, ya. Atau Sayyarus Salikin, dua-duanya boleh dibaca, ya. Tergantung nanti masdarnya pakai lafaz apa, ya. Dan judulnya Hidayatus Salikin pertama, Sayyarus Salikin atau Sayyarus Salikin yang kedua. Tapi itu kitab kayaknya kitab standar untuk pemula. Pas kita buka cek isinya ada martabat 7, ya. Ya, padahal itu kitab buku pemula. Itu penjelasan untuk menengah sebenarnya. Menengah yang pemula. Jadi kalau udah beres kitab Hidayatus Salikin, masuk ke Sayyarus Salikin. Kenapa?
Syarih Salikin itu kitab ikhtisar dari Ihya Ulumuddin. Jadi kalau ngaji tasawuf, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, itu standar. Menengahnya apa? Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu diringkas oleh Imam Ghazali. Ringkasannya diterjemah ke bahasa Melayu. Siapa yang menerjemah? Syekh Abdul Somad Al-Barembani. Apanya yang menengah? Di dalamnya dibahas martabat 7, zikir hu, zikir zat, zikir sifat, macam-macam dibahas. Saya mikir, terus ngapain Syekh Abdul Somad membagi-bagi di kitab yang sama kurikulum? Oh ternyata dia hanya berbicara idealnya. Idealnya ada tahapan, tapi kan hal dia kan nggak bisa dilawan. Dan yang pasti pembagian strata itu kita pilih untuk ini itu hanya ijtihad. Kita boleh beda dengan mereka? Boleh. Ya. Dengan kejadian banyaknya orang bahas kajian ma'rifat hari ini di sosial media, saya pikir kita harus ngaji secara manual. Dan ini kan kajian manual nih. Ini pelan-pelan. Antum pernah menyimak kajian saya yang lama, kitab Khatmul Aulia? Coba disimak-simak lagi. Di situ ada pertanyaan dijawab oleh pengarang kitab yang kami ziarahi beberapa bulan lalu bersama Dadodi dan Kai juga, Sahibul Bait ya, Buya Asri menemani, Buya Aldo. Namanya Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Wafatnya diperkirakan 318 atau 19 tahun Hijriah. Umurnya sangat panjang, sezaman juga dengan Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Cuma beberapa sejarawan keliru menulisnya lahir tahun 240-an. Dia 240-an tuh udah berguru ke Imam Qutaibah, gurunya Bukhari. Kalau orang nggak bisa berguru ke Qutaibah, kira-kira umurnya berapa? Remaja minimal. Atau 20-an. Qutaibah itulah wafatnya 240 Hijriyah. Sejarawan sebagian bilang apa? Orang ini Hakim Tirmizi lahir setelah tahun 240. Masuk akal nggak? Maka kita boleh beda sama orang. Sama sejarawan boleh beda, sama ahli fikih boleh beda. Yang nggak boleh beda itu sama Rasulullah SAW. Paham? Ya, kita nggak boleh beda sama Rasulullah. Ya, kalau ada orang nggak sepakat sama saya boleh nggak? Boleh. Ya nggak boleh tentu nggak sepakat sama Allah, itu nggak boleh. Ya, kalau sama Ar-Razi boleh beda, bahkan boleh menentang. Ya, bahkan boleh kemudian berargumen mengatakan, oh itu keliru. Bahkan kalau Buya Asy bilang aneh sesat, itu boleh ya. Cuma hitunglah diri dulu, bilang orang sesat. Ya. Buya Asy boleh bilang saya tolol. Cuma kalau orang ngomong sesat, tolol, guguk apa, kalau keseringan ngomong begitu, jangan-jangan dia memelihara kebun binatang dalam jiwanya. Ya, saya khawatir aja. Nah, maka kita nggak mau lakukan itu ya. Kita pun nggak sempurna, kita sedang memperbaiki diri. Siapa tahu banyak hal-hal yang belum dapat kita benerin. Kok sibuk sama aib orang? Ya, termasuk sebelumnya antum boleh nggak sepakat loh. Dalam Al-Quran, Allah membedakan antara manusia dicipta dengan tanah dengan manusia, sisi manusia yang lain yang dihembus. Saya cuma ngomong Quran. Bagi mereka yang didahului filsafat yang ada di kalam, nggak ada masalah juga. Kan masalah mereka nanti sama Allah. Allah mengatakan manusia itu dicipta dari tanah, tapi ada sisi manusia yang tidak dicipta dari tanah, tapi dihembus. Quran sendiri ngomong. Terus ada yang mengatakan, oh itu sesat, oh itu rusak. Ya, itu urusan dia lah. Kalau Ar-Razi ngomong, rusak. Tapi kalau Gus Bahay ngomong, nggak rusak. Ya. Itu ente takut sama Kiai Jawa, ente nggak takut sama Kiai Padang namanya. Ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bagi kita, oh berarti pandangan saya jadi pikiran Anda. Ya Alhamdulillah berarti kita dianggap punya gagasan, ya kan? Kalau orang nggak sepakat, kita nggak akan paksa orang sepakat. Dan kita nggak akan tuduh orang yang nggak sepakat itu sesat. Paling-paling tidak mengerti maksud kita. Tidak mengerti itu bahasa halusnya, bahasa Arabnya jahilun. Hal yang sama, misalnya kita zikir, tahlil keras, terus orang-orang bilang bid'ah. Kita kan punya dalil. Kalau ada orang nggak sepakat, kita nggak boleh paksa loh. Kita nggak boleh paksa dia untuk zikir keras seperti kita. Ada orang yang bilang Fatihah nggak nyampe, terus ente mau paksa dia, ilah hadrati, kan nggak perlu. Dia nggak percaya kok bisa ngirim, tapi dia percaya kalau ngirim barang pakai JNE nyampe.
Ya, itulah dinamika ya. Dan gak ada masalah tuh. Ada orang yang kemudian misalnya menganggap torikot dia lebih bagus atau mursyid dia lebih keren. Apa-apa juga. Namanya kita punya mursyid, kita harus meyakini mursyid kita mulia. Kita punya guru, kita harus meyakini guru kita keren. Itu ada di semua kitab. Buka kitab ulumul Quran, ulumul hadis, ilmu apa aja, itu ada di situ, ada talib. Bahkan ta'limul muta'allim. Dan semua sepakat mengajarkan kalau kamu punya guru, hendaklah kau meyakini gurumu itu mulia. Maka itu tidak termasuk fanatis, justru itu adalah pintu supaya ilmu dia tembus ke dalam kolbu. Ya, jadi kalau kita nggak takzim kepada guru, takzim itu artinya mengagungkan, membesarkan guru, maka kalam-kalam dia nggak akan tembus ke dalam kolbu. Kenapa? Karena kita tidak menganggap dia punya karisma. Oleh karena itu, jangan kemudian menganggap kalau punya kawan nih, beda pengajian sama kita, terus bilang, fanatis tuh. Lah, apa bedanya ente sama guru ente? Ya, kita itu tidak diajarkan fanatis, diajarkan mencintai dan menghormati guru. Dan suami-suami jangan khawatir kalau istrinya cinta sama gurunya, itu bukan cinta syahwat. Itu cinta nur. Karena dia menyaksikan ada nur Nabi Muhammad SAW pada diri gurunya. Kalau ngomong nur kita langsung aus ya. Bismillah. Minum deh. Oke, kitab ini judulnya Al-Kahfu War-Raqim fi Syarhi Bismillahirrahmanirrahim. Itu cuma judulnya. Orang dulu itu pinter-pinter ngasih judul. Kadang judulnya itu nggak berkaitan nama kawan isinya. Tapi kalau diterjemahkan, uraian simbolis dan makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bukan tafsir. Dia nyebut fi syarhi, dalam mensyarah, bukan mentafsir. Jadi ini bukan kitab tafsir. Ini hanya cara untuk menggali nilai-nilai huruf yang ada di basmalah. Nah, di kitab Imam Hakim Tirmizi itu disebutkan ada pencirian para wali Allah, ada 4, dan nomor 4-nya ma'rifatul huruf, ilmu huruf, mengenal rahasia-rahasia huruf. Sering dengar nggak dulu ada kiai ngomong begini? Yang sering ngomong gini, misalnya kiai Palembang, kiai Banjar, ya, Sulawesi, sering ngomong gini. Kalau sholat, waktu sujud itu mim, ha, mim, dal. Sering nggak kita? Kepala itu mim, badannya ha, ya, lututnya mim, lalu kakinya dal. Itu obrolan itu karang-karangan Syekh Banjari, Syekh Abdul Somad Palembani, atau Yusuf Al-Khalwati, atau ada sumber induknya? Ada sumber induknya. Sumber induknya kitab Al-Kahfu War-Raqim. Ya. Ini kitab ini harus dibarengi dengan kitab Tajalliyat Al-Ilhiyah fi apa? Kalian. Ya. Nanti kalau itu nanti yang di Matraman nanti ya. Cuma nggak tahu live atau tidak. Karena isinya menjelaskan nama-nama Allah yang sudah dizahirkannya dan beberapa nama yang dia simpan di kolbu para nabi dan di kolbu sebagian para walinya. Jadi ada bahasa dari beliau, nama Allah itu ada yang diketahui hanya para nabi, ada yang diketahui oleh para wali. Artinya nggak ada di Quran dan Sunnah, tapi diilhamkan ke kolbu wali. Antum mungkin protes, lo syariat kan udah selesai bro, ya, sama aneh bro juga boleh. Ya. Kan syariat udah selesai, terus ngapain lagi ada ilham turun ke wali? Tuh, itu tanda nggak ngerti. Syariat itu isinya apa? Hukum-hukum zahir yang berkaitan dengan amal orang Islam, ya, al-mukallaf, baik secara global ataupun terperinci, itu syariat. Jadi wahyu Allah yang berkaitan dengan hukum-hukum yang zahir. Contohnya apa? Salat itu hasil ijtihad ulama, pandangan ulama, atau wahyu dari Allah.
Adakah perbedaan ulama Mekah dengan ulama Jakarta mengenai jumlah rakaat sholat subuh? Ada nggak? Ulama Jakarta berpandangan sholat subuh itu cukup dilakukan 1,5 rakaat. Ada nggak? Dan mereka berbeda dengan ulama Mekah bahwa sholat subuh itu 2 rakaat. Bisa nggak? Nggak. Kenapa? Karena tidak ada ijtihad dalam wahyu. Tidak boleh ulama memunculkan pandangan dia kalau wahyu sudah jelas. Maka disebut dia muhkamat, perkara yang sudah jelas. Tapi, ini tapi nih, ketika Nabi ngangkat tangan sholat, Allahu Akbar, riwayatnya ada yang di bawah bahu, ada yang di bawah telinga, ada yang setinggi telinga. Ada yang pasang baca begitu, takbirnya berenang dengan tangannya, ada yang setelah. Lalu ada ulama berpandangan, saya memilih A. Itu fikih, itu ijtihad, itu boleh. Dan itu boleh beda ulama Mekah dengan ulama Jakarta. Ulama Jakarta kalau sholat bismillahnya dikeraskan. Ulama Mekah hari ini, yang hari ini bukan yang dulu ya, bismillahnya dikuatkan nggak? Dikeraskan nggak? Enggak. Itu boleh beda, tapi mereka nggak akan beda masalah rakaat. Ulama Jakarta berpandangan tidak wajib baca Al-Fatihah di dalam sholat, benar nggak gitu? Ada. Kenapa? Itu sudah bagian dari syariat. Dan syariat sudah selesai. Syariat sudah selesai pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan apa? Setelahku nggak ada Nabi lagi, nggak ada Rasul lagi. Setelahku yang ada cuma pewaris. Al-ulama warasatul anbiya. Lalu beliau mengatakan nahnu. Ini kalimat ikhtisas, ma'asyirah, bukan ma'asyir. Seharusnya kan nahnu ma'asyirul anbiya. Ya. Tapi ini khususan kami khusus para nabi tidak mewariskan harta, dinar, tanah, rumah. Kami khusus para nabi mewarisi al-ilma, ilmu ma'rifat. Jadi yang diwariskan kepada ulama apa? Kalau warisan itu ada, berarti metodologinya dikasih sekalian. Pada diri turun wahyu, pada diri Nabi turun wahyu, pada ulama turun ilham, ulama yang wali. Kalau ulamanya ngadu-ngadu ilham sama isi kitab, itu namanya ulama nggak wali, dia cuma ulama kitab. Karena ilham pasti tidak berbenturan dengan isi kitab. Tapi isi kitab bisa jadi salah tulis. Mungkin nggak ini salah cetak? Sering. Saya punya kitab, Buya Aswi punya kitab. Sering nggak Buya ketemu salah cetak? Sering. Tapi kalau Nabi berkalam istafti kolbak, tanya kolbumu, karena kolbu langsung digaidan oleh Allah Subhanahu. Nah, tentu kolbunya dididik dulu. Orang aja jadi mufti fatwa di MUI kan dia sekolah dulu. Ini kolbunya nggak pernah disekolahin, terus tiba-tiba minta fatwa. Kira-kira jadinya apa? Kebatinan, ya, orang-orang kebatinan jadi nggak jelas, ya. Oleh karena itu kita mencoba untuk menghidupkan ilmu ini. Semoga Allah berkahi, semoga Allah bimbing dari awal sampai akhir. Ini nggak tahu selesainya kapan. Bisa jadi di tengah jalan disuruh berhenti saya. Ya, dan ilmu ini bukan berdasarkan empirik hasil bacaan beliau, bukan hasil yang berdasarkan hafalkan ilmu hadis namanya. Maka ilmu hadis ini sering nggak connect sama orang sufi. Tapi belakangan Imam Zakaria Al-Ansari menggabungkan semua ilmu itu. Maka setelah itu, setelah beliau menentang lagi ilmu-ilmu ilham begini, ya, alhamdulillah. Jadi ini beliau dapatkan baik secara data kitab, tapi lebih banyak secara ilhami. Karena dia sudah menjadi ilmu. Boleh orang sepakat, boleh tidak, ya. Jadi kita sering ngomong kayak tadi, sholat itu sujud mim ha mim dal, apalagi kalau berdiri sama dengan alif, gitu kan? Benar nggak? Itulah yang disebut bahwa manusia itu fi surati Muhammad. Manusia itu bentuknya, surahnya, bukan surat, surah pakai shad. Surahnya dalam bentuk Muhammad, itu mim ha mim dal. Kalau dia sujud, berarti kalau dia nggak sujud, dia sedang menentang fitrah Muhammadi dalam dirinya, fitrah Nur Muhammad di dalam dirinya. Maka kita harusnya, karena
cetakan kita emang Muhammadi. Harusnya kita ini sering ngobrolin rahasia Nabi Muhammad SAW. Ya, rindu Nabi Muhammad SAW. Bukan malah sibuk dengan aliran-aliran orang, atau malah sibuk dengan pikiran-pikiran orang, mazhab-mazhab orang. Coba lihat, saya sudah jarang loh mengkritisi Salafi, Wahabi. Itu saya anggap masa lalu. Cuma kalau beda, kita bilang beda aja. Coba bukan dalam rangka mengkritisi. Oh, kalau teman kita Salafi nggak begini, gitu aja. Nggak ada lagi dalam rangka membenci mereka. Ya, karena saya yakin orang-orang yang bersalafi, bersufi, berjamaah tabligh tidak berniat masuk neraka. Coba tanya orang-orang yang ikut sufi, ikut tarekat, ikut salafi, jadi wahabi, dia berniat masuk surga atau berniat masuk neraka? Berniat mencari ridha Allah atau mencari ridha makhluk? Ridha Allah, cuma mungkin jalannya agak macam-macam lah. Kita maklumi lah itu. Di sini beliau membukanya dengan muqaddimah yang silakan dilihat nanti ya. Muqaddimahnya Buya itu kaidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kita ambil saja misalnya di baris keberapa ini, bahwa Allah itu muqaddas munazzah fi tasbihatihi. Jadi Allah ini maha suci, tapi sering menyebutkan nama-nama yang mirip dengan yang ada pada diri kita. Ya, nah, misalnya ini bisa digedein? Nah. Subuhun sabbahat asma'uhu fi bihar kunhi fa gharaqatun al-wusul ila ghayati muttasifun bi kulli wasfin mu'tarifun bi kulli alfin. Bisa baca nggak? Ya, antum tasdik aja lah ya. Nah, muqaddas ini muqaddasun munazzahun fi tasbihati. Ketika Allah menyebutkan nama istilah yang mirip dengan yang kita tahu, Allah maha suci dari keserupaan. Khaliqun ma'nal khalqi. Jangankan si makhluk, makna si makhluk itu juga Allah yang mencipta. Makna yang dari kepala kita itu juga Allah yang cipta. Ya arada ala jauharin huwa haqiqatu dhalikal jauhar wala arada ya'tarihi razikun ma'na razak tanazzuluhu fi ratbatin sammaha khalqan liwaffiya biha hukma martabatil ukhra ala ma tatlubu. Yang inti itu kalimatnya di sini tadi. Allah muqaddas munazzah, ya. Muqaddas munazzah. Coba naik ke atas sedikit. Al-mutakhalli fi saradik tanzihi anil fasal. Allah maha suci ya dari fasal. Apa arti fasal? Pemisah. Wasal penghubung. Dit lawan. Nit tandingan. Kam kuantitas. Angka. Kaif kondisi yang berubah. Tajsim. Apa arti tajsim? Fisik. Menjisimkan fisik. Allah menyebut dirinya benda, tangan. Itu bukan tangan yang kita maksud. Allah maha suci dari tangan yang kita pahami. Tahdid, batasan. Allah nggak punya batas. Taqyid, nggak berkait bitasbihi atau tanzihi. Semua yang kita sebutkan, bayangan apapun, penyucian apapun di kepala, Allah lebih suci dari semua gambaran kita. Coba yakini Allah sesuci-sucinya, sudah? Sebersih-bersihnya, sesempurna-sempurnanya, sudah? La ilaha illallah, Allah maha besar, sebesar-besarnya, sudah? Allah maha suci dari yang kalian pikirkan. Allah lebih sempurna dari itu semua. Paham maksudnya? Jadi apapun yang kaidah yang kita yakini di kepala, itu bukan Allah. Jadi kalau orang hari ini mengatakan, akidah Ahlussunnah tuh begini, tunggu dulu, ente sedang membatasi Allah dengan kaidahmu atau sedang membatasi pikiranmu tentang Allah? Ahlussunnah sejati itu belajar sifat 20, belajar akidah bukan dalam rangka mendefinisikan Allah, tapi untuk membatasi pikiran supaya tidak salah meyakini Allah. Jadi sifat 20 itu bukan batasan, karena sifat Allah tidak terbatas. Sifat 20 itu batasan untuk ini, karena nggak sanggup ya lebih dari 20 aja untuk belum khatam-khatam sampai sekarang. Nah, nanti mau biasa ngaji sifat 20 ya, biar beres tuh ngaji sifat 20-nya. Jadi Allah itu tidak nggak ada hal kayak gitu ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dia, baru saya mundur. Enggak, bukan ya? Balik. Siapa tadi? Mana tadi? Dia al-kamin fi kunhi zatihi, yang tersembunyi dalam kerahasiaan zatnya.
dalam kegaibannya, dalam dimensi kegaibannya, sempurna pada nama dan sifatnya. Bingung kan? Yang menggabungkan dalam keilahiannya semua yang kalian anggap bertentangan. Jadi Allah itu betul-betul unik. Gambar itu menarik kalau warnanya tabrakan. Lukisan, kalau warnanya cuma biru doang, menarik gak? Maka kolbu kita akan menarik kalau ilmu di dalamnya banyak. Kalau di dalam kita ada cinta kepada orang yang berbeda dengan paham kita, baru kolbunya indah. Kalau antum cuma mencintai, senang dengan satu kelompok yang sama, bergaul hanya dengan satu kelompok yang sama, dan hanya berbaik sangka dengan kelompok yang sama, itu kolbunya hambar, hanya satu warna. Sedangkan Allah itu semua yang mudadah itu semua yang beragam-ragam berbeda itu ada dalam kesempurnaan uluhiyahnya. Tapi dia ahad pada simatnya, ya, karakternya, wahid. Dia maha satu pada bilangan-bilangannya. Kif ya? Asma'i. La inta tahriku la yatahriku nafsi. Oh, anak. Oke. Terus apa lagi? Ada kalimat al-azali fi abadi ukhriyatihi al-abadi fi azali awliya awaliyati al-baris, azali pada keabadiannya. Itu dua hal yang beda kan? Azali itu pra alam, pra penciptaan. Azali ini lagi jelasin ini nih, mudadat, menggabungkan yang pada dirinya itu ada semua yang menurut kita bertentangan tapi nggak bertentangan pada dirinya. Gimana tadi kalimatnya? Nah, dia azali, dia maha azali, maha terdahulu pada akhir keabadiannya, dan dia maha abadi pada awal kewujudannya. Bingung kan antum? Jadi Al-Jili itu betul-betul, kalau boleh saya sebut, Fannanul Arifin. Dia seniman ahli marifat. Dia bisa mengurai sesuatu yang menurut orang bertabrakan, gak bertabrakan di kepala dia. Cuma bertabrakan di kepala antum. Al-Baris, yang dapat menampilkan baris, baroza, ya, menunjukkan, menampakkan nilai keberadaannya, tanda keberadaannya di setiap rupa dan makna. Bukan dia rupa itu, tapi dia ngasih sir bahwa dalam rupa ini tanda ada aku. Atau makna, ya, bisuarihi wa ayatihi, dalam surat dan ayat-ayatnya. Al-Ba'in an kulli mahsus, yang berjarak, yang maha suci dari semua yang kalian bayangkan dengan empirik. Maka tadi saya bilang, coba bayangkan semua yang sempurna, ya. Mahsus, empirik, makul yang dikatakan, mauhum yang dibayangkan, makul yang dipikirkan. Tadi sudah ya? Tadi prakteknya, ini teksnya. Apapun yang kamu katakan tentang Allah, Allah maha besar. Apakah kata maha besar ini membatasi kebesaran Allah? Allah lebih besar dari kata besar itu sendiri. Nyambung? Ini kalimat dia nggak berat, cuma karena dia pakai bahasa Arab jadi agak horor dikit. Jadi kalau orang ini kajian berat nih, berat itu kalau ente nggak paham aja. Ya, kalau paham insya Allah nggak berat. Dia berat kalau nggak bisa dijelaskan. Ini masih bisa dijelaskan. Kitab ini dengan Quran mana yang lebih tinggi? Kalau Quran kenapa boleh dibuka? Ini nggak boleh dibuka. Katanya tinggian Quran. Kalau ketinggian Quran, mending Quran disimpan aja di lemari rak ke-7. Disimpan. Kenapa? Itu level hakikat tertinggi. Bagi saya Quran itu marifatnya paling tinggi. Karena kita ketemu kalimat bahwa ruh itu manfuh, ditiup itu di Quran. Bukan kitab filsafat, bukan kitab tasawuf. Bukan dari guru saya juga. Dari Quran. Ya kalau orang nggak sepakat ya sudah, dia nggak sepakat sama Quran. Itu gawatnya. Nah ini cuma menjelaskan. Nah, dialah yang disebut ya majhulun fi haqiqati ghaibi kuntu kanzan makhfiyan. Dia tidak diketahui orang dalam ungkapan kegaiban kuntu
kanzan makhfiyah. Adalah aku, ini kalam kudsiyah ilham, aku adalah perbendaharaan yang sangat-sangat tersembunyi. Jadi apapun yang kita bayangkan tentang Allah, misalnya nih, kita habis ngaji sifat 20, kan sudah sesuai dengan akidah Ahlussunnah. Sudah? Itu Allah lebih sempurna dari penjelasan sifat 20. Kita datangkan malam ini misalnya kitab-kitab Imam Asy'ari, Maturidi. Mereka hanya sedang membatasi akal kita biar nggak liar. Itulah makna surat Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Allah maha suci dari apapun yang kamu persepsikan. Kalau begitu, Allah itu nggak usah dipikirkan dan dibayangkan. Itulah hebatnya ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah bukan objek yang difikirkan, bukan objek yang dibayangkan. Titik. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Ingat-ingat surat ayat 11, surat Musyawarah ayat 11. Tidak ada yang kamitslihi, seperti semisalnya sesuatu pun. Apa maksudnya? Misal itu adalah sesuatu yang pernah kita lihat lalu kita buat permisalannya. Sesuatu yang pernah kita pikirkan lalu kita buat uraiannya. Sesuatu yang pernah kita sentuh lalu kita gambar wajahnya. Allah maha suci dari semua itu. Nah, jadi nanti kalau ngajarin orang cara bertuhan, gitu salah satunya. Coba kamu bayangkan Tuhan dengan semua kesempurnaan, dan semua kebesaran, semua keindahan. Nanti dia bayangin satu-satu. Besar, besar, nur gitu, kebayang sama dia. Apa lagi? Indah. Sudah? Oke. Apapun yang kamu bayangkan dari semua itu, Allah maha hebat, maha sempurna dari semua itu. Itulah mana al-ba'in tadi ya. Oke? Gimana? Berat nggak? Ila al-Fatihah dulu. Al-Fatihah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidi Abdul Karim al-Jili wa ila arwahina wa anfusina. Al-Fatihah. Nah, ini menarik ya, ini ilmu ma'rifat. Jadi ilmu ma'rifat itu teman-teman tidak berhenti pada imam-imam terdahulu. Ilmu ma'rifat berkembang terus sebagaimana knowledge kedokteran berkembang, ilmu hadis berkembang, ilmu fikih berkembang. Ilmu fikih berkembang nggak Doni? Kalau fikih berkembang, tasawuf nggak berkembang? Ya, kita ngikutin yang lama-lama aja. Ya udah, ente jadi orang lama aja. Aneh nggak mau. Ya, orang dahulu berijtihad, kemudian meringkas ajaran-ajaran spiritual, tasawuf, tarekat, sesuai dengan zamannya. Fikih-fikih terdahulu juga sesuai dengan zamannya. Maka sekarang ada lembaga fatwa. Untuk apa lembaga fatwa? Untuk mengkondisikan teks yang ada itu maknanya biar nyambung dengan zaman ini. Coba bayangkan Nabi hidup di zaman udah ada handphone belum? Udah ada GoFood? Udah ada Gojek belum? Grab? Shopee? Nggak ada. Maka contoh nih, di dalam transaksi muamalat hanya ada 24 atau 20 sekian. Dan belum ada di situ transaksi dengan Shopee Pay. Belum ada di situ GoPay. Grab apa tuh? Grab tuh? Ya, yang duitnya itu loh. Oppo belum ada. Belum ada bank. Nggak ada. Belum ada koperasi. Belum ada duit kertas. Dulu tuh barter, kalau nggak dinar dirham. Dinar dirham bukan sistem kenabian. Itu dinar dirham nama raja-raja Romawi. Apakah Nabi mengadopsi lalu mengikuti Romawi? Nabi paling pantang. Tadinya sujud sembahnya berkiblat ke Baitul Maqdis. Nabi minta dipindahin ke Ka'bah. Dipindahin oleh Allah. Karena Nabi nggak suka sama. Karena Romawi ini bukan ahli kitab. Nabi kemudian tidak mempersoalkan. Karena itu persoalan duniawi. Ya, terus kalau kita kembali ke dinar dirham itu kembali ke sunnah nggak? Enggak.
Nah, penjelasan ini kalau nggak ngerti, ada yang main panah nggak? Insya Allah ada. Orang-orang Dajjal yang panah, main semua. Terus yang mana nanti? Jadi kita ini sering mulainya dari, saya latihan panah. Kita boleh lomba kita panah. Ya paling saya kalah. Atau yang pernah main kuda. Betul. Sayyidina Umar mengajarkan anak-anak muda militer. Nah, Nabi mengajarkan. Maka Imam Nasai nulis bab khusus tentang berkuda dalam kitab hadis. Ar-Ramyu ada. Ya, bab memanah, bab berkuda ada khusus. Karena di zaman itu nggak ada tank. Dan nanti mungkin akan kembali ke zaman itu. Cuma persiapannya, apakah persiapan berkuda ada di mana? Sebagai olahraga kita senang olahraga itu. Tapi kita tidak mempersiapkan diri ketemu Al-Mahdi atau melawan Dajjal dengan memanah. Dia orang sakti gitu kok. Nabi Musa aja ketemunya bergidik. Getar dan bisa ketemu. Mengerikan Dajjal itu. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang jumpa di antara kalian Dajjal, dia mengira dia masih mukmin padahal iman sudah dicabut dari kalbunya. Jangan gaya-gaya nanti udah belajar panahan terus mau manah Dajjal, paling jadi pengikutnya. Ya udah buat bunker nih, ya nyimpan emas. Paling nanti nggak ada juga yang bisa dimakan. Emas nggak bisa dimakan. Emas bisa dimakan nggak? Kalau mas. Dan macam-macam lah di sini mukadimahnya ini sudah ada ilmu kemarifatan yang mungkin beberapa relevan saya sampaikan, ada yang tidak. Lalu beliau bersolawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan nama-nama beliau. Wa astamiddu, kata beliau, aku mengambil ilmu ini langsung dari Al-Janab Al-Azam, dari sisi yang agung. Itu nama Nabi, makhliga yang agung. Ghaibil jam'il abham, yang gaib dalam kegaiban yang terkumpul dalam keabham. Apa arti mubham? Sesuatu yang tidak disebut, sesuatu yang samar. Bingung kan? Itu nama-nama hakikat Nabi. Nuqtatu ainil harfil mu'jam Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam. Ialah bernama juga Nuqtah, sang titik. Jadi nama lain Nabi Muhammad apa? Sang titik yang ada di setiap huruf mu'jam. Dialah Nabi Muhammad penghulu Arab dan Ajam. Itu bahasanya begitu. Nuqtatu ainil harfil mu'jam Muhammad Sayyidil Arabi wal Ajam. Kita ini disebut Ajam. Ajam itu orang non Arab. Ya, wajah antum kan Arab sih, Arab maklum. Ya, tapi non Arab ini. Ya, orang Arab disebut Arab. Nabi sendiri SAW dalam dirinya ada darah Mesir, ada darah Babilonia, ada darah Arab. Maka beliau adalah Nabi Arab dan non-Arab. Karena darahnya campuran. Sallallahu alaihi dari mana? Nenek beliau ke atas Sayyidah Hajar. Sayyidah Hajar orang Mesir. Siti Hajar ya, antum biasa sebut Siti Hajar. Siti Hajar bukan orang Arab, orang Mesir. Suaminya Sayyidah Hajar siapa? Nabi Ibrahim orang Arab. Babilonia. Disebut di Quran Babil. Apa kampungnya di Quran? Babil. Tapi bahasa geografisnya Babilonia. Keturunannya namanya Ismail. Ismail menikah dengan orang Arab yang Arab itu artinya orang yang bolak-balik di nomaden sebenarnya. Arab itu yang pindah itu Arab. Salah satu makna dari kata Arab. Jadi mulai dari Najd, Hijaz sampai ke Yaman, sampai hari ini masih ada Arab klasik kuno itu seperti suku asli gitu ya. Itu di negeri Sabah, masih ada di Yaman. Ngomongnya bahasa Arab pra Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad itu disebut Musta'arab. Tapi kalau saya nggak nyebut itu, saya nyebutnya ini Sayyidul Arab wal Ajam. Kalau tadi istilah orang geografi, Nabi itu campur dalam dirinya, ada Arab, ada Ajam. Orang Bani Israel itu keturunan siapa?
saudara Nabi Ismail yaitu Nabi Ishak. Jadi kalau kemudian daerah mereka sama, wajar loh. Ya wajar. Saudaraan ke atasnya. Maka orang Arab lagi tengkar sama saudaranya sendiri. Israel lagi membunuh saudaranya sendiri. Ya, jahat kan tuh? Saudaranya dibunuh, ya, itu kejahatan. Dan saya bukan zuriat Nabi Muhammad, ya, belum terbukti. Tapi terbukti saya zuriat Nabi Adam. Sama nggak? Tahu dari mana itu? Oke. Markazu kunzil haqa'iq wa tauhid. Jadi di sini saya cuma ingin kasih tahu, Nabi itu salah satu namanya nuqtah, titik. Jadi di kalangan ahli-ahli tasawuf itu nggak hanya zikir-zikir Allah, Allah, la ilaha Allah, itu wiridan ahli tasawuf. Jadi kalau belajar tasawuf itu ada wiridnya, ada riyadhahnya, ada ma'rifatnya. Wirid itu amalan. Amalannya apa nih? Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus apa lagi tadi? Riyadhah. Riyadhah itu mujahadah khalwat. Khalwat 10 hari, 40 hari, nggak makan yang bernyawa, mutih gitu ya. Itu riyadhahnya, diulang-ulang sekian hari. Tapi yang sekarang ini sudah mulai krisis. Ilmu al-ma'arif wal haqa'iq. Ilmu ma'rifat dan ilmu hakikat. Nah, ini memprihatinkan sekali, bahkan sebagian ahli tarekat menolak kajian Nur Muhammad. Saya ke beberapa wilayah di pulau-pulau tertentu, mereka bilang, apa itu kajian Nur Muhammad? Ya. Padahal dia maulidan. Kalau baca maulid, maulid itu kitab orang awam apa kitab orang yang khawas, level-level tinggi? Di sini baca maulid apa tadi? Berzenji. Itu ada Nur Muhammad di situ. Berhalaman-halaman di sini Nur Muhammad semua. Maka kajian Nur Muhammad bukan kajian level tinggi. Yang tinggi itu karena kita nggak paham. Kalau kita paham, kita jelasin, paham-paham aja tuh. Ya walaupun berat, tapi bisa paham kan yang tadi? Bisa. Jadi kenapa antum bilang ini kajian tinggi? Karena nggak ada yang jelasin. Kita sedang berkhidmat menjelaskannya. Ada orang nggak sepakat, ya nggak apa-apa. Itu manhaj dia. Kalau manhaj kita menjelaskan sesuatu yang tidak disepakati itu, ya. Nah, dalam kajian hakikat cuma tersisa itu, ya. Tubuh kita ini mim ha mim dal, tapi titiknya lupa. Kenapa di Quran ada alif lam mim? Itu bahasa mana? Bahasa Sawangan. Bahasa mana tuh alif lam mim? Quran itu di Quran disebutkan, kami turunkan Quran, kami jadikan Quran Quranan Arabiyyah, dalam bahasa Arab. Alif lam mim bahasa Arab nggak? Nah, Arab nggak? Kok apa artinya? Ada nggak di kamus? Nggak ada, apa nggak tahu? Nggak ada, apa nggak tahu? Nggak tahu, lebih baik ngomong begitu. Oh, di kamus saya nggak ada. Kamus antum kan kamusnya kamus translate kata, bukan kamus huruf. Jadi yang belum ditulis banyak orang itu adalah mu'jamul huruf, kamus huruf. Kalau kamus kata itu ada yang jadi gelarnya Bu Yasfi itu munjid. Tapi itu gak mutabar bagi orang Saudi, karena dia non muslim katanya munjid itu. Kalau yang kita pakai Bu ya, Mukhtar Siha Al-Jauhari, ya, As-Siha Al-Jauhari, Mukhtar Siha Ar-Razi. Razi apa dia? Ada juga biar narsis sedikit. Ada Mujamal Al-Wasit, ya. Bukan wasit ini ya, namanya Al-Wasit. Wasit itu pertengahan gitu. Ada yang paling saya suka, Lisanul Arab. Kamus judulnya Lisanul Arab. Udah tahu kan artinya Lisanul Arab? Lisan Arab. Dimulainya dari alif. Cuma dia nggak ngasih makna yang detail. Karena belum ada mu'jamul huruf. Kamus huruf belum ada. Yang sudah ada kamus kata. Ini hanya kamus Bismillahirrahmanirrahim. Maka diurai nanti ba itu apa? Coba tulis Bismillah. Alifnya ada nggak? Di mana alifnya? Di depan ba atau setelah ba? Setelah ba. Beneran?
Coba buka Qurannya, buka Qurannya. Bismillah itu alifnya sebelum ba apa setelah ba? Yuk cek, yuk cek. Ini saya cuma ingin mengasih tahu bahwa ilmu huruf itu sudah akrab pada kita, tapi kita belum tahu maknanya. Kalau membaca nggak hal setiap hari tapi nggak tahu, jangan sampai seperti keledai yahmilu asfara, membaca sesuatu nggak tahu maknanya, memikul sesuatu tapi tidak tahu artinya. Oke, coba lihat Bismillah, sudah lihat? Bisa ditulis nggak Bu ya Bismillahnya Bu ya? Ini Bismillahnya kayak gimana di sini Bu ya? Kayaknya dia mengikutin tradisional Arabic biasa standar. Jadi kalau nulis Bismillah, alif dulu atau ba dulu? Padahal aslinya ba dulu. Bi ismi, cuma alifnya nggak dibaca. Namun kalau baca huruf hijaiyah, alif bata atau ba alif? Ya udah biarin lo ya. Jadi kalau kita baca Bismillah, coba Bu ya, boleh dicoret-coret nggak nih? Udah Dodi nih, bisa? Kita juga belum berkenalan ini. Coba di bawah situ Bu ya. Cabut aja kali dulu. Cabut dulu itu Bu ya. Plastis juga. Nah itu coba tulis Bismillah. Bisa nulis dia nyamuknya. Nyamuknya bisa nulis. Dia nulis alif. Cocok logi yang bagus. Yang tebel ya, yang tebel ya. Canggih kan? Dia nggak mau ketinggalan Buya Asfi. Gitu. Bismillah, Allah ya. Masya Allah. Cukup. Coba tulisannya gimana? Alifnya di mana? Ini ilmu huruf, bukan ilmu nahu sorof, bukan ilmu gramatikal bahasa Arab. Karena dalam gramatikal bahasa Arab harusnya coba bentuk lainnya biar. Nggak mau ketinggalan nih, canggih bener ya. Begitu kelihatan yang nomor di bawah aslinya begitu secara ilmu nahwu sorofnya bi ismi, secara ilmu penulisan aslinya. Tapi titik itu kan ilmu yang dititipkan Rasulullah SAW pada kolbu Sayyidina Ali, lalu Sayyidina Ali kepada Abul Aswad Addu Ali. Maka diajarkan oleh beliau ini cara nulis basmalah, bukan begini, bukan bismi, walaupun ini aslinya ditulislah seperti alifnya taruh depan, tapi dibaca nggak? Paham? Kenapa nggak dibaca? Apa kita salah baca selama ini? Apa Quran saya salah? Maksud saya sederhana, Bapak Ibu, saudara-saudariku, ilmu huruf itu sudah sangat akrab dalam pandangan kita, cuma sayangnya kita nggak diajarin selama ini. Kira-kira kalau begini mau belajar kembali nggak? No. Atau mundur duluan? Saya udah bilang ke Dodi, ini bisa jadi mundur bubar tengah jalan nih. Kenapa? Karena ilmunya agak lumayan serius. Nggak ada ketawa-ketawanya kecuali kita bikin ketawa tadi. Dia emang sangat serius. Tapi coba tadi alif lam mim itu berapa huruf? Toha berapa huruf? Ya, sin, ha, mim, ain, sin, qaf. Ya, itu huruf bukan? Itu bagian dari Quran. Dan Quran dalam bahasa Arab itu bahasa Arab yang mana? Quran itu azali, qadim. Dalam akidah Ahlussunnah, Allah itu berkalam tidak dalam huruf dan suara. Itu ada hurufnya, gimana dong? Disinilah ramainya orang-orang ahli akidah dan mereka sesat, saling menyesatkan. Apa katanya? Sesat loh yang meyakini ada huruf.
terjadilah ulama memfatwakan sesat ulama yang lain. Nah, dan itu menyedihkan. Padahal perbedaan ini bukan untuk kata sesat dan menyesatkan. Ini cuma bab kamu tahu tidak tahu. Ya, waduh, Buya kalah pamor sama nyamuk. Dia nulis alif dari tadi ya, alif, 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 cocokologi yang cocok. Ini nggak bisa Buya. Giliran dia bisa. Sepertinya ada isyarat nih Buya ini. Tek lah Mas. Nah, ini dulu. Belum ya. Kita tutup lagi. Yes. Titik. Coba, kalau saya nulis, boleh ya? Mau nulis alif mulainya dari garis atau dari titik? Mau nulis apa aja? Dari garis pak, dari emang bisa nulis garis sama titik? Gitu ya? Gitu? Gimana? Biar agak tebel dikit gitu biar. Titik lamanya. Oh gitu. Titik lama. Kelihatan titik? Sebelum kita nulis alif, garisnya dulu apa titiknya dulu? Garisnya dulu atau titik dulu? Ayo, orang Sawangan lagi beda pendapat. Ini nanti berkait dengan Ma'rifat Nur Muhammad SAW. Ini nggak cocok logi, ini dari kitab ini. Yang nggak sepakat, dia akan bilang cocok logi. Tapi teksnya kan sudah ada, jadi bisa diilmiahkan. Sebelum kita nulis apapun, kita ngapain? Tulis dulu. Oh, bisa ditebelin di sini. Oke. Ya kan? Kita mulai dari sini kan? Titik dulu. Coba. Berarti satu garis ini sebenarnya itu titik-titik yang disambung. Kalau dia dijarak-jarakin, gitu. Paham maksudnya? Nah, dalam ilmu huruf, ini udah mulai langsung masuk ke mukodimahnya. Ini mukodimah kitab ini nih. Induknya huruf adalah titik. Bapaknya huruf adalah alif. Ini dua istilah dulu ya. Induknya huruf. Tapi ada yang mengistilahkan bapaknya huruf ba. Awalnya huruf alif, induknya huruf titik. Itu hanya pengistilahan, ini boleh beda. Jadi kalau kita ulang, induknya huruf, awalnya huruf alif, bapaknya huruf ba. Catat. Itu salah satu kaidah itu. Saya nggak tulisin. Ba itu dalam kitab ini alif mabsutah, alif yang ditidurkan, alif yang dihamparkan. Coba, alif begini nggak? Alif itu kumpulan titik-titik yang tegak lurus dari atas ke bawah. Kalau ba, bentuk alif, tapi dari di kitab begitu disebutkan. Maka dia disebut alif yang terhamparkan. Al-alif al-mabsutah. Alif yang terhamparkan. Lalu dikasih ba. Nah, dalam ilmu huruf, mana penghapusnya? Pakai tangan, gitu nggak? Oh, begitu ya. Bagi punya tangan gue kayaknya bagus. Oh gitu, iya. Gaptek kita ya. Satu baris ini, saya berani buka karena ada kitabnya. Ya, walaupun kita dapat ilham ke apa kayak, kalau belum ada kitabnya agak canggung juga mau buka. Ya, satu alif itu adalah titik, 7 titik yang terhubung. Jadi sebenarnya dia berapa titik? 7 titik. Titik itu bahasa Arab disebutnya nuqtah.
Nuqtoh, ini dia. Si titik. Apa sebutan titik tadi? Induknya ummul huruf. Coba tulis. Ummul induknya huruf. Jadi nanti kalau datang bawa catatan. Kata Nabi, ini perintah. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmumu dengan nyalin. Lo kan bisa ditonton pakai YouTube. Sebanyak itu kajian aneh, ente tes pusing. Yang mana yang bakal di? Ya, nanti kalau datang lagi, kalau emang masih mau lanjut ngaji ini, ini nanti antum akan bisa memahami alif, lam, mim dari sini. Kalau nggak paham ini, nggak bisa paham alif, hanya Allah yang tahu. Itu kata Imam Suyuti dalam tafsir Jalalain. Tapi dalam kitab Durrul Mansur, Imam Suyuti mencarikan maknanya. Mencarikan makna alif, lam, mim. Dan maknanya banyak sekali, alif, lam, mim itu. Kalau alif apa? Awalnya, jadi awal huruf, awalul huruf. Kalau ba, abul huruf. Abul huruf. Sudah muncul 3 istilah. Istilah keempat apa? Titik nuk. Si titik nuktoh nama lainnya ummul huruf. Dari titiklah semua huruf terwujud. Coba pakai maulid, kita maulid. Allah ciptalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari nur itu Allah cipta alam semesta. Maka titik ini ibarat Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan titik ini, coba titik ini kalau dibuka lagi, disorot, di zoom lagi gede-gede. Titik itu kalau kita gede-gede ini, ya, nanti lama-lama dia begini. Dalam kaligrafi apa bukan aksara bahasa lain, bahasa Arab lama dan bahasa Suryani lama, orang baca itu begini. Ya, mim. Adapun tambahan itu dalam ilmu kaligrafi. Aslinya nggak ada ini. Coba nanti kalau belajar Ibrani, Suryani, dalam salah satu aliran aksara yang pernah ada, itu tanpa. Maka, ini istilah keempat dan setelah ini kita cukup baik. Karena sudah mulai ngebul. Ini oleh-oleh umroh. Kalau orang pulang dari Mekah bawa zam-zam. Pulang dari Madinah bawa kurma. Kalau pulang umroh, bawa ilmu huruf atau ilmu ma'rifat. Karena umroh itu bukan atimul hajja wal umrata li zamzam wa tamarga. Sempurnakan haji dan umroh supaya kamu pulang bawa zam-zam dan kurma. Nggak ada ayatnya. Yang ada lillah, sempurnakan haji dan umroh untuk mengenal Allah, untuk lebih dekat kepada, maka oleh-olehnya ini. Kitab ini sudah diproposalin Buya Asfi beberapa waktu lalu. Kita buka kajian kitab inilah, katanya. Ya Bu ya, sebentar lah Bu ya. Sabarlah dulu, orang belum siap ini. Ini juga mulai ngebul kan. Nah ini dia. Jadi titik itu, si titik ini, kalau dalam ilmu ini, kitab ini, dan beberapa kitab beliau yang lain, jika di zoom sedemikian dekat, dia adalah mim. Dipandang dari jauh bentuknya titik, dipandang secara dipandang secara dekat, dia adalah mim. Siapakah mim itu? Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan bulan depan. Ya, belum boleh dibuka semua, tenang ya. Dan itu penutup dari kitab ini. Karena Bismillahirrahmanirrahim berapa mim? Bismi Allahi Rahmanir Rahma ada mim, Ar-Rahim ada 3 mim. Nah, ente mau nanya? Oh gitu ya, kira nyela. Induknya huruf itu titik, bapaknya huruf itu awalnya huruf itu alif. Ini itu apa? Ya itu yang aneh kasih PR.
Mim itu nanti yang dijelasin. Sabar. Jadi dalam ilmu huruf, apapun yang tergores itu menjadi seni ma'rifat. Maka kalau kita berkaca kepada seniman, kira-kira lebih seniman Nabi Muhammad SAW atau seniman yang paling terkenal hari ini? Nabi itu ummi, benar? Ummi nggak? Nabi tahu nggak sama ilmu? Katanya Nabi nggak tahu. Maka banyak orang ngomong saya, Nabi Muhammad kan nggak tahu filsafat. Ya salam. Nabi itu nyebut dirinya apa? Ana Madinatul Ilmi. Akulah City of Sciences. Science, knowledge. Aku tuh kota ilmu, pusat ilmu. Ilmu apa aja bisa Nabi buka. Datang orang Yaman kepada Nabi, Bani Asy'ari, apa kata mereka? Ya Rasulullah, kaifa kana Rabbuna? Allah lagi ngapain? Allah sedang ngapain? Allah telah ngapain? Nanya gitu. Dulu Allah ngapain? Sekarang Allah ngapain? Itu pertanyaan penting nggak? Ente kan mau nanya itu kan tadi. Ini apa sih urgensinya untuk kehidupan hari ini belajar ilmu huruf kan gitu? Kan ada yang sok kritis nanya begitu. Itu sahabat apa urgensinya nanya begitu dan Nabi layani? Nabi layani loh. Itu Sahih Bukhari loh. Kita boleh iman. Ini kita tauhid. Apa kata para sahabat? Orang jauh-jauh dari Yaman itu 3 bulan perjalanan baru sampai di Madinah, nanyanya Allah dulu ngapain, sekarang ngapain, dan selalu ngapain? Apa jawaban Nabi? Nabi layani. Ya, kan Allah wala syai'a ma'ah. Nabi layani. Allah itu pernah ada dan di saat dia ada tiada siapapun bersamanya. Itu namanya ketunggalan mutlak. Dia maha tunggal, dia maha sendiri. Saya mau tanya mantum, setelah diciptakan Bang Peri ini dan istrinya dan anaknya yang 7 orang itu Allah jadi Allah bersama Allah ada seseorang nggak? Bu Yasi anaknya berapa dia? 3, istri 1. Oke. Apakah ada wujud selain Allah bersamanya? Gimana Tengku? Bang Taizar nih? Badah, Hasan. Ya. Gimana Pak El? Setelah Allah menciptakan Pak Elang ini, adakah wujud bersama Allah namanya Pak Elang? Mantap tauhid ente ya. Tapi itu benar gak sih? Jadi ini ada gak sih wujudnya? Ada. Tapi bersama Allah gak? Terus gimana dengan ayat innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang yang sabar? Gimana cara memahami ayat ini? Apakah kalam Nabi tadi bertentangan dengan Quran? Bukan. Innallaha ma'as-sabirin bab zauq rasa, ma'rifat. Kalau Allah ada dulu sendiri, sekarang juga sendiri, nanti juga tunggal sendiri. Karena tidak ada wujud yang setara dengan wujudnya selain dia dianggap tiada di sisinya, walaupun di sisi kita ini ada hari ini. Coba antum sholat pakai tubuh siapa yang ngasih? Siapa yang mau mengalirkan jantung, ya apa darah jantung kita kemana-mana? Palang pernah nggak nyuruh, tung, kamu ini dong biar aku nggak nguap-nguap dulu nih ya, oksigennya dibanyakin dong ke otak, bisa nggak? Nggak bisa. Kita nggak berkuasa hatta kepada jantung kita sendiri. Jantung itu titik dalam diri. Titik yang besar dan bentuknya mirip juga huruf mim. Ya kan? Maka nama lain dari titik itu qalbul huruf. Ya, setelah dia dijadikan mim. Nah, terjawablah jawab pertanyaan antum ya. Jadi titik setelah dia menjadi mim disebut dengan qalbul huruf. Qalbunya huruf. Sentralnya huruf. Bisa juga. Qalbu kan tempat marifat. Pertanyaan dia tadi kita jawab juga jadinya. Loh, ini ada mau nanya. Tumben. Oke. Itu di zaman Sayyidina Utsman belum melibatkan Sayyidina Ali.
Meninggal Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali tetap mengajar ilmu rasam. Rasam itu ilmu cara nulis. Bahkan rasam kitab mushaf kita yang hari ini itu sudah berbeda dengan mushaf yang ada yang belum kirim-kirim dulu. Jadi yang kita ke Uzbek masih ingat? Yang ada di Samarkand, ada masjid, ada museum yang di Samarkand, itu adalah salinan dari salah satu kiriman Sayyidina Utsman, jumlahnya 50 yang ditampilkan satu. Bisa baca nggak? Nggak bisa. Itu biasanya nggak bisa baca, pada Buya itu. Aneh nggak bisa baca. Coba kalau pas lihat, oh ini ada Fatihah, kita baca hafalan kita. Kita nggak baca hurufnya, kita baca itu. Jadi aksara itu simbol kemakrifatan. Apa arti aksara? Huruf itu simbol ma'rifat. Karena apa? Tiadalah ma'rifat kecuali tergabung, tersusun dalam rangkaian kata-kata dan huruf-huruf. Huruf dirangkai kata-kata, dirangkai kalimat-kalimat, dirangkai, itulah ma'rifat. La ilaha illallah. Kalau la aja apa artinya? Tidak. Ilaha doang, Tuhan. Ilah doang, kecuali. Allah doang, nama zat Allah atau nama asmaul husna Allah. Kalau digabung baru ada ma'rifatnya. Ma'rifat itu knowledge-nya. Ada pengetahuan jika digabung huruf menjadi kata-kata menjadi kalimat. Paham? Coba ulangi. Ma'rifat itu adalah, tulislah itu. Itu tertulis di sini loh. Di kitab-kitab yang kita baca bertahun-tahun, antum diam aja. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya. Ma'rifat itu adalah makna yang tersusun dan terurai dalam rangkaian huruf-huruf menjadi kata. Saya itu kalau sama guru saya nulis pakai handphone loh. Kenapa? Karena saya tulisannya jelek. Jadi kalau nulis pakai diketik pasti bagus dia, tinggal ganti font. Jadi diizinkan nulis pakai handphonenya, tulisan antum akan bagus semua. Ketik aja nggak apa-apa. Apa kalimatnya tadi? Adalah makna huruf, belum loh, huruf yang dirangkai menjadi kata, kata yang dirangkai digabung menjadi kalimat. Itulah rahasia kewalian dari pengarang kitab Son Haji. Nama kitabnya apa ya? Matan al-Ajurrumi. Apa kata dia? Dia sudah sampai kepada puncak makna dalam bab ilmu ini di masanya. Apa kata dia? Al-kalam. Kalam itu ada maknanya nggak? Kalam itu perkataan. Perkataan itu, ibarat itu, makrifat, itu maksudnya gitu. Apa lafaz Arabnya ya? Al-lafzu al-murakkabu. Lafaz-lafaz yang tersusun, al-mufidu, yang memfaedahkan makna bil wad'i, dengan sesuai tatanan bahasa Arab, wad'i, atau bahasa atau maksud. Kalau biaswi pakai ilmu hakikat dia sesuai maksud. Ada kesengajaan wad'i, tapi kalau di syarah yang umum wad'ul lughah atau wad'ul uruf, sesuai peletakan makna. Peletakan makna itu ada sesuai dengan ilmu bahasa, ada sesuai dengan adat, ada sesuai dengan isyarat. Contoh, saya bilang diam, bisa dipahami? Saya bilang shh. Shh, apa? Shh, itu isyarat tapi maknanya diam. Saya mengatakan begini, sembah hormat aku persembahkan, aku sampaikan kepada Tuhan. Apakah sembah di situ menyembah ubudiyah? Jadi dalam pemaknaan, walaupun katanya sama-sama dengan sembahyang, tapi maknanya berbeda. Gitu ya. Ada satu kata yang kita berbeda paham. Ada nggak kira-kira contoh? Kasih contoh. Bisa. Bukan antara suku nih. Padang. Hah? Padang, lapangan. Kalau ente orang Padang, kota. Apa lagi?
Atos, kata orang Sunda itu udahan. Kalau kata Habib marga. Apa? Keras. Oh, orang Jawa tuh atos tuh keras. Tuh, katanya sama, tapi al-wad'i, al-urfi secara urufnya dan bahasanya berbeda. Oh, dalam bahasa Jawa lain dengan bahasa Sunda. Mungkin sesama antara Bandung sama Bogor aja ada satu kata yang beda. Apa satu kata yang sama maknanya beda. Ya. Jadi belajar alif lam mim satu, coba kalau kita sebut tidak ada Tuhan, T-nya hilangin. Tidak, maknanya ada rusak. Itulah pentingnya alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sa. Penting sekali, sangat penting sekali maka satu huruf itu di dimensi yang lain yang disebut Jabarut itu sangat bermakna. Ada ungkapan Jabal Qaf, Gunung Qaf, ada Gunung Ya, ada Gunung Ta, itu istilah-istilah aja. Ya, walaupun dalam kitab kita disebut Gunung Qaf itu ada di Yaman, itu masih simbol. Mungkin zaman itu orang yang megang ilmu Qaf ada di Yaman, bukannya gunung mah banyak bentuknya Qaf. Cocok logi. Ini kan bukan bahas geografis, ini bahas tentang kemarifatan. Dan semua huruf yang ada pada lafaz bismillah itu adalah penghulu semua huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Coba huruf apa aja? Alif, ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ra, ha, mim, nun, alif, ra, ha, ya, mim. Itu semua ada rahasia yang sangat mendalam sekali diurai di kitab ini sekitar 30 halaman, 20-an halaman. Ya, semoga Allah panjangkan umur kita untuk bisa memahami ini, makna lain daripada bismillah. Jadi nanti kalau antum ditanya malaikat tentang Allah, ente bisa jawab. Mau aneh jawab dengan versi bismillah nggak? Gitu. Serius? Iya, tahu dari sisi apa? Kita mau discuss, bisa begitu. Kan coba bayangkan, kita ini pertanyaan itu tidak seorang yang bayangkan orang, tapi juga tidak semudah yang digampangkan orang. Dia tergantung keintiman kita kepada Allah SWT. Contoh nih, ada orang di sini ikut ngaji sama Bu Asfi, misal. Terus pas pulang kampung, orang-orang bilang, gue loh habis nonton Buya Asfi, kajiannya keren. Jadi jawabnya pakai apa? Pakai foto, pakai kenangan, pakai memori. Jadi kita kalau ditanya orang begitu, kita jawabnya sesantai itu coba. Lo mau tahu yang mananya gitu ya? Ya, Masya Allah. Jadi ditanya sama malaikat, bukan nakir nanti itu lebih horor dari di pertanyaan disertasi, lebih mengerikan menegangkan daripada pertanyaan imigrasi. Tapi kalau kita kenal, lebih seru daripada pertanyaan sohib kepada sahabatnya, lebih mesra dari pertanyaan kekasih kepada kasihnya. Tergantung subjektivitas kemarifatannya. Ya, semoga ini diizinkan Allah untuk kita membedahnya, karena Allah suka sekali dengan orang yang mau membicarakan tentang Dia. Maka setiap ayat dimulai dengan bismillah, karena Allah suka sekali namanya disertakan dalam segala hal. Nama yang kita sertakan, lafaz yang kita sertakan di setiap hal itu, insya Allah kita akan urai semampu kita. Dan ini teman-teman semua, ini ditulis di abad ke-9 karena orangnya wafat 832. Ilmu ini sebenarnya sudah berkembang lagi, ya, sudah berkembang. Namun sebelum kita jelaskan perkembangan terbarunya, kita jelaskan dulu yang adanya, ya. Jangan antum kemudian langsung dapat yang poin apa sekarang istilahnya? Wah itu deh ya, gaya-gaya benar ya. Nanya lagi ente. Orang yang telah mencapai marifat itu adalah orang-orang yang telah melakukan rangkaian-rangkaian huruf dalam dirinya. Orang yang telah diizinkan melihat asal dari rangkaian kata dan huruf dalam dirinya, lalu diizinkan untuk dia sudah tahu, kita kan sudah tahu selama ini ada ba,
lift di awalnya, tapi kan kita nggak diizinkan untuk memahaminya. Jadi tidak hanya menyadari ada huruf, harus menyadari makna. Jadi nama kita diambil dari huruf-huruf yang ada dalam diri kita. Betul. Ya. Dan kata Ibnu Arabi, ini kita boleh sepakat dan tidak, huruf ini juga ada tuannya, ada nabinya, ada kaumnya. Ya. Cuma itu terlalu jauh ya. Nah, kita tadi praktek menjelaskan titik itu setara dengan induknya huruf. Sebagaimana maka Nabi Muhammad pada huruf ada punya nama. Ini bagian penutup saya. Sayyidina Adam berkalam, aku masuk ke surga, aku lihatlah ya, akar-akar urat-urat daun itu bertuliskan nama Muhammad SAW. Itu karena Nabi Adam belajar titik dan huruf, garis tebel. Kan kalau kita nulis aksara itu titik, terus kita garis, ada bengkok, ada lubang di tengahnya, betul nggak? Apalagi ada patahannya. Kalau H ada lekukannya, ya kan? Short dia melingkar tapi agak kayak telur. Itu semua ada penjelasannya. Dan apa maksud Nabi Adam di semua urat, akar itu? Kalau daun ada ininya nggak? Apa namanya? Bukan. Apa namanya itu? Tulangnya itu. Akar uratnya yang ada di dalam itu atau tulangnya itu, kata Nabi Adam bertuliskan nama Muhammad dengan semua namanya. Karena nama Nabi Muhammad banyak. Nama Nabi Muhammad itu ribuan. Maksud saya, di dalam ilmu huruf, nama Nabi juga ada. Titik itu salah satu nama Nabi. Maka jangan heran nanti kalau buka sholawat Syekh Abdul Qadir Jilani, yang sering dengar nama Syekh Abdul Qadir, ila ruhi, ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jilani, gitu ya, qaddasallahu sirrahu. Beliau itu ada satu sholawat disebut sholawat titik. Abdi kelawat sholawatnya, salah satu depannya Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Allah, sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Ia adalah hakikat titik yang ada di bawah ba. Jadi selevel Syekh Abdul Qadir Jilani mengijazahkan itu dan dijadikan sebagai amalan murid-muridnya secara umum. Maka kita mesti buka ilmu ini supaya ilmu ini kita usahakan memahaminya pada tempatnya, meskipun kita ini nggak pasti benar, kita sedang berusaha untuk benar. Makanya saya buka kitabnya. Nanti saya sebutkan sanadnya. Jadi kita punya sanad kitab ini kepada sang imam. Ya, ada pertanyaan? Wih, dia lagi nanya. Karena ini menarik sekali ya. Jadi ada banyak hal juga yang jadi pertanyaan. Yang kita tahu kan pertama yang menemukan hurufnya Nabi Idris. Ya, Nabi Idris adalah Nabi Idris kan bukan orang Arab. Yang maksud saya huruf yang ditemukan Nabi Idris itu apakah tulisan Arab atau tulisan yang seperti yang kita lihat sekarang yang ditulisan Hebrew itu? Terus yang berkaitan dengan tadi titik yang ditanyakan tadi, Abi belum masih berhenti di bahwasanya itu diajari Sayyidina Ali. Tapi dalam sejarahnya titik itu kan dimulainya pas zaman Muawiyah ditugaskan Abu Hasan Ali gitu. Jadi selama rentang antara Mushaf Utsmani sampai zaman Muawiyah, kenapa titik? Habis googling dia. Oke. Thank you. Nabi Idris dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dan kitab Tarikh Tabari. Bidayah wan Nihayah itu karya Imam Ibnu Katsir. Disebutkan di situ bahwa yang pertama kali mempopulerkan, bukan menemukan, ya, karena Nabi Idris ini dapat ilmu nubuat. Salah satu ilmunya adalah ilmu titik, ilmu huruf. Maka dia buatlah aksara, dan itu nggak banyak. Mungkin nggak nyampe 7. Mungkin. Di awal-awal dia dapat, lama-lama kemudian dapat wahyu lagi, baru berkembang. Dan Nabi Idris itu, kalau dalam mitologi Yunani disebut Hermes. Maka ilmu yang muncul dari mitologi filsafat, jadi filsafatnya ada mitosnya juga, namanya hermeneutik. Jadi hermeneutik itu bukan ilmu kafir dan mengkafirkan, sesat dan menyesatkan. Itu juga ilmu yang berasal dari, saya mau tanya, filsafat itu ilmu nggak? Kedokteran ilmu? Adakah ilmu yang tidak bersumber dari Allah? Kalau ada, ente musyrik. Berarti ada yang maha alim selain Allah, ada sumber ilmu selain Allah.
Namun ilmunya diberikan ke siapa, dan dia yang kemudian dipopulerkan sebagai penemu. Penemu di mana? Secara ilhamiah atau wahyu. Ya, apa tugas Hermes? Hermes itu tugasnya menerjemah kata-kata Tuhan atau kata-kata malaikat dalam bahasa manusia. Proses dia itu disebut proses hermeneusia, lama-lama menjadi hermeneutik. Wallahu alam, itu pengistilahannya. Namun ini ditentang juga oleh sebagian orang, ya kan, biasalah. Itu terjadi kan belum ada Kompas TV, ya kan? Belum ada juga apa tuh satelit itu, jadi nggak ada yang rekam. Belum ada YouTube, jadi nggak ada yang rekam sama sekali. Yang rekam siapa? Orang yang nulis sejarah, yang mereka tulis secara tradisional, sebagian didirikan orang-orang sebelumnya. Kejadiannya jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi betul Nabi Allah Idris adalah Nabi pertama di bumi setelah Nabi Adam yang mempopulerkan ilmu huruf. Pertanyaan kedua, itu kan perintah Muawiyah kepada siapa? Untuk mengasih titik harokat kepada Abul Aswad Duali. Itulah kata guru kami, pertemuan dan islahnya Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali dalam ilmu kemakrifatan huruf. Orang ini kan bertengkar kan? Ali perang melawan Muawiyah, Muawiyah mengalahkan Sayyidina Ali secara diplomasi. Muawiyah udah mau kalah, dia mainin senjata baru namanya diplomasi. Maka Sayyidina Ali diprovokasi oleh murid-muridnya, apa kata mereka? Ya Ali, il'anu ahli Syam, laknatlah orang Syam. Apa jawab orang Syam itu? Muawiyah dan kawan-kawannya. Apa jawaban beliau? La, karena saya dengar Nabi pernah berkalam, jangan laknat orang yang tinggal di Syam, termasuk si Muawiyah. Gitu maksud Sayyidina Ali. Kenapa? Fa inna fihimul abdal. Mereka itu wali-wali abdal. Wali abdal itu di bawah kutub dikit. Di kutubnya Sayyidina Ali, abdalnya Muawiyah, kira-kira begitu. Maksud dia nih, ini sesama wali nggak boleh melaknat. Perbedaan kami, perbedaan politik, dan mereka sudah insaf. Maka meninggal Sayyidina Ali, murid Sayyidina Ali Abul Aswad Duali itu menjadi penghubung mereka. Jadi kami bertanya juga kepada orang-orang ahlul haqaiq itu, kira-kira di alam ruh itu mereka sudah baikan belum? Udah oke, udah cincai dia. Ya, kita aja di sini masih tengkar Sunni Syiah kan? Maka orang Sunni Syiah seharusnya kalau ngerti bab ini, mereka berhenti untuk melaknat antar duanya. Pencinta Ali nggak perlu melaknat Muawiyah, pro Muawiyah nggak perlu mendiskreditkan Sayyidina Ali. Merendahkan Sayyidina Ali disebut nasibah, merendahkan Muawiyah dan para sahabat lain disebut rafidah. Ya, kita nggak perlu. Kita harus mulai insaf. Ya, mesti nggak ada lagi itu tengkar-tengkar Sunni Syiah itu harusnya. Ini masih tengkar aja. Syiah kafir. Giliran Hamas dibantu sama Syiah, ente diam aja. Ya, kita kritisi manhajnya, ente malah marahin kita. Ya, ini nggak sepakat sama Hamas tuh karena dibantu sama Syiah. Tapi kita nggak pernah benci sama Syiah. Kita cuma beda manhaj. Karena mereka sampai hari ini tidak berhenti melaknat sahabat-sahabat Nabi dan istri-istri Nabi. Kan jelas kalamnya ya. Kami ini anak spiritual Khomeini. Ada kalimat begitu. Pemimpinnya yang dibom itu. Nahnu abna ruhi. Ya, Khamenei. Ngeri itu kalimat, ngeri. Giliran begitu kafir-kafir bela-bela Hamas itu. Kita ini sama Hamas sama, kita sama-sama cinta Palestina. Karena Palestina itu tempat Nabi berisra. Itu juga titik kepada titik, ilmu titik juga di situ. Jangan salah paham, kalau kita beda dengan pendapat ente, bukan kita beda dengan Tuhan ente. Ya, ini pada ikut Quran nggak? Ikut Quran. Aneh beda pandangan sama antum. Aneh beda dengan ente atau beda dengan Quran? Ya, Quran kita sama, yang berbeda cara memahami kita, gitu ya. Kapan mulai muncul ekstremisme dalam sikap? Kalau kita sudah mendaulat pikiran kita, penerjemah tunggal terhadap kitab suci, kebenaran. Ini jadi kemana-mana nih ya. Ilmu titik dia nih. Tuh kan titik disambung-sambungin sama dia. Titik garis. Masya Allah. Habis kena tanda di rumahnya. Alhamdulillah. Coba kita review dikit. Titik apa sebutannya? Induk huruf bahasa Arabnya alif, ba, mim,
Jantungnya huruf. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kepalanya ngebul dan panas, tapi kolbunya bahagia. Ya. Dan Allah izinkan kita memaknai makna Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya close dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Miftah kulli syai', miftah kulli khair, miftah kulli barakah. Bismillah itu kunci semua kebaikan, kunci semua kemakrifatan, kunci semua keberkahan. Ngaji ini insya Allah nambah itu semua. Sallallahu ala sayyidil wujud sayyidil qawnain an-nuqtati tahtal ba' wa ala alihi wa ashabi jama'in walhamdulillah rabbil alamin wa ja'alna minal mahdiyin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.